Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pasman 4 Bandung kali ini bisa bersilaturahmi dengan, adik-adik kita yang baru saja melakukan pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS yang baru untuk periode 2021 dan 2022. Bersama saya sudah hadir ada Dek Farel Fadlur Rohman ya, baik sebagai ketua OSIS yang kemarin. Selamat malam Dek Farel, apa kabar? Oke, selamat malam, Kang. Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah sehat ya. De Farel bisa diceritakan sebagai ketua OSIS tentunya kemarin disibukkan ya dengan pemilihan pemilihan, OSIS. Bisa ceritakan Dek, itu pesta demokrasinya seperti apa dan konsepnya seperti apa tuh Dek, yang sudah dilakukan? Oke, bismillah ya. Izin menjawab ya, Kang. Kemarin itu rangkaiannya, mulai dari kandidat, bakal kandidat atau bakal calon, kita seleksi dulu. Sebenarnya udah ada 8 nama itu untuk kandidatnya, cuma kami memang memilih 6 nama yang akan kami jadikan calon dan wakilnya, ketua OSIS SMA Negeri 4 Bandung. Nah, tahapannya itu hampir memakan waktu kurang lebih 2 minggu sih, Kang, ya. Karena sebenarnya kalaupun di agenda tuh kita selesai itu 1 minggu lebih, 3 hari kalau nggak salah. Cuma memang kemarin tuh ada kendala buat debatnya jadi diundur lagi, karena kalau nggak salah mau ada ini, buat uji coba AKM ya. Buat kelas 11-nya gitu. Jadi, kita diundur lagi buat debatnya ke minggu depannya. Nah mungkin, konsep tahun ini nggak jauh beda sih sama konsep tahun sebelumnya ya, Kang, karena masih pandemi juga. Jadi, kami juga menyiapkan debat mulai dari tahapan wawancara hingga tahapan debat itu semuanya kita, online dan full menggunakan protokol kesehatan gitu. Mungkin memang wawancara itu kemarin kita, ke sekolah mengundang para bakal calonnya, namun untuk, progres setelahnya itu kita full online gitu ya. Jadi maksudnya di sini full online tuh, partisipan siswa-siswi itu, melihat langsung kegiatan atau proses pengkaderisasian wakil dan ketua OSIS SMK 4 Bandung itu secara online atau secara daring dari rumah masing-masing, kayak gitu ya, Kang. Nah, untuk konsep debat kemarin itu memang kita full online, namun untuk para kandidatnya itu kita undang ke sekolah. Jadi, debatnya itu secara langsung, namun kita record dan kita masukkan ke media Zoom meeting juga kemarin itu. Jadi, seluruh siswa-siswi bisa join ke Zoom yang sama dengan Zoom, pendebat gitu ya, Kang. Jadi bisa sama-sama merasakan langsung gimana sih rasanya ikut terlibat gitu, menjadi hadirin pada sidang perdebatan kaderisasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK 4 Bandung yang baru. Kayak gitu sih, Kang, dan, hampir mirip juga kayak tahun lalu, konsep-konsepnya mulai dari urutan kegiatannya, dari sambutan, sambutan kepala sekolah, hingga penutupan, kemudian di tengah-tengah acara kita ada debat parlemen dan studi kasus, itu semuanya berurutan aja sebagaimana debat ketua OSIS pada umumnya gitu ya, Kang. Cuma memang yang membedakan itu nggak ada penontonnya, karena penontonnya dari rumah dan di-record gitu ya, menggunakan Zoom meeting. Nah mungkin itu sih Kang, mungkin ya tahapan kemarin, pemilihan oh iya, setelah debat itu kita langsung ke pemilihan di hari yang sama sih Kang. Nah, kemarin tuh buat pemilihannya sendiri kita pakai, software EduBox yang punya sekolah. Jadi masing-masing siswa tuh kan ada username beserta password-nya masing-masing. Jadi mereka bisa menggunakan username mereka dan password mereka buat, memilih para calon, yang akan, menjabat nantinya gitu. Jadi, kegiatan pemilihannya full online juga dan menggunakan EduBox kemarin itu. Nah cuma ada sedikit, cerita juga ya Kang ya, kemarin tuh ada kendala karena server EduBox itu ternyata tidak cukup menampung, secara langsung ratusan orang gitu kan. Kemarin tuh
kalau nggak salah, hampir 800 suara gitu yang login ke software Edubox-nya. Cuma memang karena, ada kendala dan keterbatasan kemampuan dari si Edubox-nya juga, jadi ada beberapa suara yang nggak kehitung sih, Kak, kemarin itu. Sempet kayak gitu, sempet apa ya, jadi nggak sah lah gitu. Karena pas dilihat dari akun-akun yang udah login tuh mereka belum milih apa-apa gitu. Jadi kayak sayang banget gitu kan, suaranya terbuang sia-sia. Hampir 40% dari total suara tuh nggak ter-input siapa-siapanya gitu yang mereka pilih. Jadi hari Sabtu kemarin itu kita mengadakan ulang lagi, pemilihan. Oh ya, debat itu kan dilaksanakan hari Jumat dan, menggunakan Endobox juga langsung di hari yang sama. Namun karena ada kendala kita mengulang lagi pemilihan di hari Sabtu, di waktu yang sama dari jam 7 sampai jam, 3 sore dan menggunakan platform yang berbeda. Kemarin itu menggunakan platform, Gform, mohon maaf. Karena lebih ternyata memang bisa lebih menampung banyak orang secara bersamaan gitu. Jadi itu, salah satu kendala dan solusi yang cukup efektif, alhamdulillah sudah terselesaikan dan, alhamdulillah yang masuk juga suaranya 100% sah semua dan hasilnya sudah kami bagikan juga ke seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 4 Bandung, seperti itu sih, Kang. Baik. Baik, alhamdulillah. Berarti 2 kali proses pemilihan dengan menggunakan platform yang berbeda ya, Devarel ya? Iya betul, Kang, 2 Baik baik. kali Oke, pemungutan jadi suara. tentunya kan ada harapan ya, sebagai, mantan ketua OSIS sebelumnya, ada harapan buat, De Faris dan De Sabirah ya? Ya De Farel ya, yang terpilih sebagai ketua OSIS, eee, harapannya sama terakhir barangkali boleh disampaikan juga harapan buat akang teteh senior kita di perkumpulan alumni SMA Negeri 4 Bandung. Silakan De Farel. Oke, jadi, pertama buat, Sabiro dan Faris selaku, yang sekarang bukan calon lagi karena kalian merupakan, kandidat terpilih yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di masa bakti selanjutnya. Sebenarnya banyak hal sih yang pengen Akang sampaikan gitu ya ke adik-adik semuanya, namun ya mungkin ada agenda yang khusus nanti buat membahasnya, cuma mungkin buat, singkatnya aja, ya selalu semangat buat Faris dan Sabiroh ya, karena, eee, tanggung jawab kalian itu sekarang lebih besar dan lebih banyak, apalagi kan, teman-teman atau anggota di OSIS Negeri 4 Bandung itu harus kalian semuanya perhatikan gimana sih kebiasaan mereka gitu sih. Jadi, kalian bisa menyesuaikan gimana kalian bisa bekerja dengan mereka. Pokoknya harus bisa mengerti rekan-rekannya gitu ya. Kemudian, Faris juga, kalau Akang perhatiin kemarin memang Faris agak kurang disiplinnya penampilannya, rambut masih suka gondrong. Ya pokoknya ke depannya kan Faris tuh bakal jadi contoh buat semua cowok-cowok gitu di SMA Negeri 4 Bandung. Jadi ya semoga pakaiannya, penampilannya bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih rapih lagi. Pokoknya harus memberikan contoh yang baik lah gitu buat semua, siswa di SMA Negeri 4 Bandung khususnya yang cowok-cowok gitu ya. Faris ya? Siap Faris. Ya terus, mungkin, tadi juga sebelum ini kan kita udah jimit juga ya sama ini, Faris dan Sabiro, bercermin dari debat kemarin. Kebetulan nih Kang, emang Faris dan Sabiro tuh kemarin debatnya menurut, kami itu yang paling baik dalam menyampaikan argumen, dalam menyampaikan pendapatnya dan ya pokoknya kami juga senang lah gitu karena ternyata memang, siswa-siswi SMK 4 Bandung juga melihat hal yang sama dan memilih Faris dan Sabiro. Ya, Akang juga percaya buat, Fahri sama Sabiro ke depannya bisa memegang tanggung jawab yang sangat besar ini gitu ya. Semoga, apa ya, karena yang percaya sama Faris dan Sabiro tuh semua siswa gitu yang ada di SMA Negeri 4 Bandung. Jadi jangan sampai Sabiro dan Faris itu, menyia-nyiakan amanah mereka gitu ya. Harus semangat juga gitu, jangan sampai apa ya, jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sebenarnya
kalau kita enjoy mah nggak bakal terlalu berat ke kitanya masing-masing sih. Asal kita senang aja terus bisa ngebagi waktu dengan baik gitu. Dan pokoknya jangan apa ya, jangan ngerasa segala sesuatu harus dipikirin sama ketos sama wakil ketosnya aja gitu ya. Pokoknya jangan mikir kayak gitu karena kalian ada anggota yang lain, kalian bisa minta tolong teman-teman yang lain dan bisa mencapai tujuan bersama-sama gitu. Jadi jangan sampai ngerasa kalian sendirian atau cuma kan nanti tuh bertiga ya, kalian ada trimitra, jangan sampai, OSIS tuh cuma trimitra doang yang kerja gitu, jangan sampai pemikirannya itu cuma ada di trimitra aja, harus, yang lain juga harus bisa memberikan pemikiran dan Faris sama Sabiro harus bisa memediasi teman-temannya buat berkomentar, buat menyampaikan aspirasi mereka gitu ya. Mungkin segitu sih Kang ya, dan, eee, semoga juga karena menjadi, kepengurusan OSIS itu kan harus jadi contoh, tadi udah sih jadi contoh buat siswa-siswa yang lain. Pokoknya, rangkul semua siswa sih. Jadi karena sekarang Sabiro Faris jadi ketua dan wakil ketua, jadi yang dirangkul tuh sekarang nggak cuma anggotanya aja gitu ya, karena, seluruh siswa-siswi juga itu ada merupakan pengawasan dari Sabiro sama Faris. Ya semoga dengan apa ya, dengan terpilihnya Faris dan Sabiro merupakan, eee, jalan terbaik ya buat OSIS SMA Negeri 4 Bandung dan kedepannya OSIS SMA Negeri 4 Bandung bisa lebih baik lagi. Pokoknya tetap semangat buat Faris dan Sabiro. Dan jangan sungkan kalau misalnya tiba-tiba pengen minta tolong ke akang tetehnya, karena ya kita juga nggak mungkin lah kita tiba-tiba ninggalin Faris sama Sabiro gitu aja gitu. Kita juga harus, masih ada tanggung jawab buat membimbing lagi Faris dan Sabiro nanti ke depannya kayak gimana perjalanan OSIS SMA Negeri 4 Bandung, kayak gitu sih, Kang. Baik. Baik, terima kasih ya, De Farel buat waktunya, buat komentarnya juga, buat masukannya buat, De Faris dan De Sabiro ya. Mudah-mudahan juga apa yang sudah dilakukan sama De Farel dan kawan-kawan menjadi barokah ya buat semuanya ya, totalitas pengabdiannya buat OSIS SMA Negeri 4 Bandung. Salam dan sukses ya, semoga tercapai juga cita-citanya nanti di ITB. Amin Demikian amin. Kang Teteh, obrolan kita dengan Dek Farel sebagai mantan Ketua OSIS periode 2020-2021 ya. Kita mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Kang Teteh semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.